Bismillahirrahmanirrahim. Oke rekan, kali ini kita akan melanjutkan di part 1 kemarin, yaitu kita sudah masuk di pembinaan. Oke, langsung saja saya next. Di pembinaan ini, jadi yang siapa sih sebenarnya yang wajib membina untuk konstruksi? Ya, di UUJK ada di pasal 76 sampai 79, di mana itu untuk pembinaan pemerintah pusat menetapkan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan strategis, pemantauan, evaluasi, pengembangan kerjasama dan dukungan kepada gubernur. Terus kemudian gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, jadi yang ada di daerah, mempunyai juga untuk pembinaan, penerapan pedoman teknis, penyelenggaraan kebijakan di wilayah provinsi, pemantauan dan evaluasi dan pemberdayaan. Sedangkan yang di bawahnya lagi ada bupati atau wali kota. Ini adalah penyelenggaraan kebijakan di wilayah kabupaten kota dan pemantauan evaluasi. Jadi memang pembinaannya itu dari pusat ke daerah terus ke kabupaten atau wali kota. Seperti itu ya rekan-rekan. Next, kita akan ada pengawasan dan jasa konstruksi ya ini ya. Untuk pasal 81 sampai pasal 80 sampai 81, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengawasi. Ya, ini ada beberapa ini ya, 3 ya. Tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan perizinan tata bangunan, tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa. Di pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengawasi seperti ini 3 poin. Terus kemudian pemerintah pusat mengawasi bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Di luar negeri pun juga diawasi juga ya rekan ya. Bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia. Jadi memang ada misal dari negara lain membangun bangunan di Indonesia, dan itu juga ada diawasi oleh pemerintah pusat seperti itu. Terus kemudian ada sistem informasi jasa konstruksi. Jadi informasinya seperti apa? Di sistem informasi ada di pasal 83. Penggunaan penyedia dan institusi harus memberikan data dan informasi. Informasi ini sistem informasi terintegrasi dikelola pemerintah pusat, dan maksudnya di sini ya, setelah terintegrasi ini maksudnya tanggung jawab kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembinaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tugas dan layanan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini informasinya seperti itu. Terus kemudian di selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Jadi seperti apa sih? Ya, jadi dalam partisipasi masyarakat dalam jasa konstruksi melalui satu lembaga akan melaksanakan sebagian wewenang pemerintah pusat. Kepengurusan lembaga yang dibentuk oleh menteri mendapatkan persetujuan oleh DPR. Persyaratan asosiasi terakreditasi, jadi jumlah dan sebaran anggota, pemberdayaan anggota, kepengurusan demokratis dan sarana prasarana. Pembiayaan ada APBN atau sumber lainnya yang sah dan PNBP. Jadi ini mungkin lebih ke asosiasi-asosiasi yang ada ya. Jadi banyak sekali asosiasi yang ada di Indonesia, jadi memang itu sah dan memang juga melalui satu lembaga, dalam arti memang sudah dibentuk oleh menteri dan disetujui juga oleh DPR. Oke, next, partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Maaf ya agak ya. Pasal 85 sampai pasal 87, akses informasi, pengaduan, gugatan seperti ini ya. Jadi dugaan kejahatan juga ada di sini. Ini masyarakat umum, aparat penegak hukum, terus kemudian pekerjaan konstruksi. Ini ada dikecualikan ya, terjadi hilangnya nyawa seorang, tertangkapnya tangan melakukan tindakan pidana korupsi. Jadi ini lebih ke apa ya, partisipasi masyarakat jasa konstruksi, dalam arti ya ini mengatur ke memang terjadi pelanggaran, nanti juga akan ada pemeriksaan oleh BPK dan sebagainya. Saya kira kita next saja. Nah, terus kemudian ada penyelesaian sengketa. Ini juga semisal terjadi sengketa, musyawarah mufakat dulu ya, pastinya disesuaikan dengan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Terus kemudian tercantum apa penyelesaiannya, bila iya, tahapan upaya penyelesaiannya sengketa meliputi seperti ini: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Terus kemudian memang tidak, pihak bersengketa membuat tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Memang harus terjadi mufakat. Oke, next, sanksi administrasi, ketentuan peralihan dan penutupan. Nah, jadi ini juga mungkin saya perlu ya, di pasal 103 sampai 104. Sanksi administrasi diberikan kepada yang tidak melaksanakan kewajiban. Ya, ini semua baik perencanaan, pengawasan maupun pelaksanaan. Lembaga sesuai UU nomor 19 tahun 1999 ini yang dulu ya.
tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya lembaga sesuai undang-undang ini. Undang-undang nomor 18 dinyatakan tidak berlaku. Ya, ini sudah tidak berlaku karena memang sudah ada UU JK nomor 2 tahun 2017. Nah, kelembagaan menteri, ada juga dewan pengawas lembaga. Ya, sekira ini mungkin kalian nanti bisa membacanya lebih luas ya. Karena juga ini bisa ibaratnya bisa pahami sendiri. Terus next, UU JK nomor 2 tentang jasa konstruksi. Ya, ini ada beberapa flowchartnya ya, pasal 18, pasal 42, pasal 45, pasal 51, pasal 82. Nah, ini ada peraturan pemerintah tentang usaha jasa konstruksi. Terus peraturan pemerintah tentang pembinaan. Nah, ini sampai nanti peraturan menteri tentang ini lebih ke pengaturan ya. Saya next juga. Oh, terima kasih. Namun ada beberapa yang perlu saya sampaikan juga. Di sini mengenai juga dalam undang-undang ini jika terjadi pidana maka tidak akan menghentikan proses konstruksi yang berjalan. Jadi memang bila ada pelanggaran dan lain sebagainya tidak akan menghentikan proses pekerjaan konstruksi. Ini juga ada pembandingnya yang UU JK yang tahun lalu benar tahun yang lama sama yang terbaru. Ketentuan pidana yang menghentikan proses konstruksi jika terjadi ketentuan pidana terkait dengan kesalahan perencana, pelaksanaan konstruksi, pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang menyebabkan kegagalan pekerjaan, pasal 43 ya. Namun berbeda, ini hampir juga berbeda jauh juga di UU JK tahun 2017 nomor 2 ya. Ada 3 poin di sini ya rekan. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya kedugaan kejahatan atau pelanggaran disengaja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap penggunaan jasa penyedia jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi pemeriksaan berjalan terus kemudian juga tidak akan mengganggu. Namun kalau memang proyek di pemerintah ya rekan-rekan ya, biasanya itu ya pemeriksaannya 1 tahun setelah pekerjaan konstruksi itu selesai. Terus yang ke poin kedua, pengaduan masyarakat terkait kerugian negara penyelenggaraan. Jadi mungkin ada LSM juga di sini ya. Proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal-hal tersebut dikecualikan terhadap jadi hilangnya nyawa seorang, tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi (OOT) ya. Oke, jadi memang terjadi bila ada problem itu ya diselesaikan namun tidak mengganggu jalannya konstruksi gitu. Jadi tidak menghentikan. Oke, saya next juga. Ini ada asas dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi. Beberapa asasnya ya ini ya. Kejujuran, keadilan, manfaat, kemitraan, sampai wawasan lingkungan, dan tujuannya adalah memberikan arah pertumbuhan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan usaha andal berdaya tinggi dan hasil kerja konstruksi yang berkualitas. Ya, sampai mencapai. Jadi ini beberapa yang memang perlu rekan-rekan ketahui. Ya, untuk memang mau main di dunia konstruksi ya ini pegangannya seperti ini. Betul, saya paham mungkin materi ini kurang menarik, membosankan dan lain sebagainya karena memang banyak peraturan. Namun kalau kalian mungkin sudah terjun di sini ya ini mungkin akan kalian jadi pegangan gitu loh. Bukan ya kalau mungkin kita masih mahasiswa dan sebagainya mungkin malas juga membahas itu, tapi sebenarnya ini memang menjadi pegangan dasar yang memang digunakan pada mungkin area dunia kerja. Ya memang undang-undang ini ya menjadi dasarnya semua pelaksanaan konstruksinya yang ada di negara ini. Ya saya kira memang seperti itu ya. Mungkin nanti rekan-rekan kalau memang mau minta filenya silahkan tulis di kolom komentar untuk Gmailnya. Nanti mungkin bisa di-share dan mungkin menjadi ilmu baru dan juga harus diketahui juga ya. Kan tidak usah menghafalnya, namun setidaknya seperti ini tahu. Kurang lebih seperti itu dari admin RTS, semoga bermanfaat. Ya, saya kira cukup untuk rangkuman UU JK nomor 2 tahun 2017 dari part 1 sampai part 2. Saya kira nanti memang diperlukan ambil intinya saja. Ya. Terima kasih dan salam sipil.